Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kami sungguh merindukan kekuatan yang datang daripada firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kami sukacita, damai, dan sejahtera. Engkau selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kami. Hari ini kami rindu mendapatkan pencerahan, sehingga hubungan cinta kasih antara suami dan istri dalam keluarga dihangatkan kembali. Kehadiran-Mu di dalam ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, sungguh satu kehormatan yang besar saya bisa memasuki ruangan saudara. Kita semua ada dalam satu persekutuan di mana Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita melalui renungan-renungan Suara Pertobatan ini. Saya sungguh mengharapkan kehadiran siaran ini memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penghiburan di saat berduka, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi visi pada waktu kehidupan terasa gelap. Dimanapun saudara sedang mendengarkan siaran ini, apakah di rumah, sedang berkendara, dalam perjalanan, berada di tempat kerja, dirawat di rumah sakit, atau di mana saja, kita bersama-sama bisa menikmati firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, khususnya bagi kita pasangan suami istri, berapa di antara kita yang masih merasakan adanya cinta kasih dalam hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga? Kalau kita masih merasakan kehangatannya, puji Tuhan. Pada masa ini saya mengamati, khususnya bagi pasangan yang sudah senior, pasangan yang sudah lama berumah tangga, tidak jarang ada yang mengatakan, cintaku sudah kering. Tampaknya hubungan suami istri dalam rumah tangga datar-datar saja. Tidak ada lagi satu dinamika saling memperhatikan, saling mengasihi. Tetapi hal ini bisa terjadi bukan saja pada pasangan yang sudah tua, tetapi bagi pasangan muda yang sudah menikah 1 atau 2 tahun juga mengalami kelesuan cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga. Bukan mustahil ada yang mengatakan, stok cintaku sudah habis. Hal ini mendorong saya dalam kesempatan hari ini kita bersama-sama mempelajari kembali tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam tuntunan firman Tuhan. Saya percaya bukan lamanya pernikahan yang menentukan kehangatan cinta kasih, tetapi apakah suami dan istri memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Saya juga meyakini pernikahan adalah ibarat buah kelapa, semakin tua semakin banyak minyaknya. Pernikahan yang semakin tua semakin indah, semakin dipenuhi oleh cinta kasih. Cinta kasih suami istri perlu terus dipertahankan. Kesehatian suami dan istri merupakan kekuatan dalam menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan ini. Adanya kasih suami istri betul-betul menjadikan rumah tangga sebagai satu tempat di mana ada cerminan sukacita surgawi. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah setia pada janji pernikahan. Pada waktu kita mengucapkan ikrar setia kepada pasangan kita, menerima dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan hidup berkelimpahan atau berkekurangan seumur hidup. Tetapi ada kalanya janji pernikahan itu hanyalah bagian seremonial dari sebuah pemberkatan nikah. Bahkan ada gereja yang mengucapkan janji pernikahan dituntun oleh pendeta. Janji yang diucapkan pada pemberkatan nikah adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, bukan dari hati. Saya kira ada baiknya, walau kita sudah lama berkeluarga, sekali-sekali kita mengingat kembali janji pernikahan kita. Tetapi sekali ini, jangan ucapkan dengan kata-kata saja, tetapi
ucapkanlah dengan suara hati, suara yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ada sebuah kisah tentang janji pernikahan. Kisah nyata. Ada seorang anak rektor sebuah sekolah tinggi teologi di Amerika Serikat yang punya angan-angan sekali waktu bisa menjadi seorang rektor seperti ayahnya. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, tamat kuliah, bekerja menjadi dosen di tempat itu, dan pada satu waktu betul-betul ia diangkat menjadi rektor. Di bawah kepemimpinannya, STT itu mengalami kemajuan-kemajuan karena ia seorang yang penuh dedikasi dan cakap memimpin. Pada satu hari, ketika berkunjung ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa istrinya kena penyakit Alzheimer, pikun. Berita ini adalah pukulan telak yang diterima oleh rektor ini. Istrinya pikun, tidak kenal lagi akan suaminya. Ia tidak bisa mengurus dirinya, mesti dibantu oleh orang lain. Berhari-hari ia bergumul dengan masalah yang berat ini. Ia ambil keputusan, ia akan berhenti sebagai rektor, sehingga ia bisa merawat istrinya sepenuh waktu. Ia tidak mau menyerahkan istrinya di panti perawatan. Putusan yang diambil oleh rektor yang lagi menanjak karirnya ini sungguh mengejutkan teman-temannya. Mereka berusaha untuk mencegahnya berhenti sebagai rektor. Mereka mengatakan, istrimu tidak lagi mengenal engkau. Ada orang yang bisa diminta bantuan merawat istrimu, tetapi tidak setiap orang bisa menggantikanmu menjadi rektor. Dan kedua, kata mereka, dan ini lebih serius, engkau sudah meninggalkan panggilan pelayananmu. Apa jawaban rektor ini, saudara? Tentang yang pertama ia mengatakan, betul, istriku tidak lagi mengenal aku, tetapi aku tetap mengenalnya dengan baik. Ia adalah istriku yang cantik pada masa mudanya. Dan terhadap pertanyaan kedua, yang lebih serius, ia mengatakan, ada yang lebih tinggi dari panggilan, yaitu janjiku kepada Tuhan. Aku dulu sudah berjanji kepada Tuhan, tidak meninggalkan istriku, dalam keadaan berkecukupan berkekurangan, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sehat atau sakit, seumur hidupku. Janjiku kepada Tuhan lebih tinggi tingkatnya dari panggilan pelayananku. Saudara, rektor ini meninggalkan karir yang sedang menanjak untuk bisa merawat istri yang dikasihinya. Itulah arti sebuah janji pernikahan bagi rektor yang baik ini. Bagaimana pendapat saudara tentang tindakan yang diambil oleh rektor ini? Apakah saudara setuju atau barangkali menganggap tindakannya berlebihan? Marilah kita masing-masing menjawabnya di dalam hati kita. Saya rindu membagikan beberapa ayat firman Tuhan yang bisa membangun kehangatan cinta kasih antara suami dan istri. Yang pertama, saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Saya baca untuk saudara demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Inilah yang menjadi dasar. Laki-laki adalah kepala bagi perempuan. Tetapi berbahaya sekali apabila kita meletakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa mengerti maknanya. Jadi ada laki-laki yang menganggap hubungan laki-laki dan perempuan adalah ibarat hubungan kalau laki-laki seorang mayor, maka istrinya adalah seorang kapten. Lebih hebat lagi kalau suami menganggap dirinya sebagai kolonel dan istrinya sebagai seorang letnan. Suami seperti ini akan bertindak otoriter. Dia akan mengatakan kepada istrinya, engkau ikut aku, tunduk saja kepada aku, apa yang kukatakan lakukan. Apakah memang demikian hubungan suami istri Kristiani? Tidak, sama sekali tidak. Dalam Efesus 5 ayat 23 dikatakan, suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kepala bagi istri
sama dengan Yesus kepala bagi jemaat. Apa artinya kepala seperti Yesus? Pada waktu jemaat itu kekurangan makanan, Yesus menyediakan makanan. Pada waktu jemaatnya sakit, Yesus menyembuhkannya. Dan pada puncaknya, untuk jemaatnya itu, Ia rela disalibkan di Golgota. Saudara-saudara para suami, apakah saudara mau menjadi kepala seperti Yesus? Untuk disalibkan, untuk mati demi istri saudara. Penekanan hubungan antara suami dan istri sama seperti hubungan Yesus dengan jemaat, tidaklah ditekankan pada hubungan hierarkis yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, tetapi hubungan yang saling mengasihi. Ada amin saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi dalam Efesus 5 ayat 33, saya menemukan tata hubungan yang tampaknya lebih pas. Saya bacakan Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Ada perbedaan nuansa di sini. Suami mengasihi istri, tapi suami dihormati oleh istri. Mengasihi, menghormati, saya kira adalah kondisi yang tepat terhadap kodrat seorang laki-laki dan seorang perempuan. Memenangkan hati seorang perempuan adalah dengan cara mengasihinya. Tidak jarang kita melihat seorang perempuan jatuh ke dalam rayuan gombal seorang laki-laki hidung belang. Pada zaman dulu, ungkapan kasih yang walau dinyatakan secara gombal sangat mengena dalam hati seorang perempuan. Itu sebabnya pada zaman Siti Nurbaya ada ungkapan-ungkapan kepada seorang perempuan bahwa alisnya seperti semut beriring, hidungnya seperti dasun tunggal, dasun adalah bawang putih, bibirnya seperti delima merekah, dan rambutnya seperti mayang terurai. Coba bayangkan kalau betul-betul rambut seperti mayang yang terurai, ada semut beriring di alis mata, hidung seperti bawang, dan kemudian bibir yang seperti delima. Alangkah lucunya perempuan seperti itu. Namun seperti saya katakan, perempuan itu senang dengan rayuan gombal. Kalau engkau bulan, aku menjadi matahari. Kalau engkau madu, aku menjadi kumbang. Kalau engkau bunga, aku menjadi kupu-kupu. Dan seterusnya. Jadi bagi kita para suami, dengan mengetahui kodrat dari seorang perempuan yang menyenangi pujian-pujian, ungkapan-ungkapan kasih, maka lakukanlah demikian. Beri perhatian, maka kita akan memiliki seorang istri yang berbahagia, yang punya hati mengurus rumah tangga. Sekarang kita beralih, apa sikap seorang istri terhadap suaminya berdasarkan tuntunan firman Tuhan? Efesus 5 ayat 33 mengatakan, seorang istri hendaklah menghormati suaminya. Seorang suami butuh penghormatan. Ia tidak butuh rayuan gombal. Kalau istri mengatakan kepada suaminya, alismu seperti semut beriring, malah suami akan bingung. Memberi penghormatan berarti pernyataan tulus dari istri bahwa suami dihargai, dibutuhkan menjadi kepala dalam rumah tangga. Bagi ibu-ibu yang punya suami sebagai karyawan angkutan, supir, kernet, buruh di pabrik, pegawai di satu kantor, berangkatkanlah suami ibu dengan doa dan senyuman. Dan tanyakan, Papa sore hari mau bubur kacang hijau atau pisang goreng? Penghormatan seperti ini bisa membuat sang suami cabut dompet dan kasih lagi tambahan belanja 50.000 rupiah. Seorang suami senang dihormati oleh istrinya. Alangkah sedihnya apabila alih-alih menghormati suami, si istri malah sering merendahkan suaminya di hadapan orang lain. Misalnya ketika sedang curhat dengan ibu lain. Kalau ibu lain itu mengatakan kelemahan suaminya, istri ini tadi mengatakan, wah, suamiku di rumah lebih dari itu keadaannya. Kalau seorang istri ingin suaminya gagal dalam usaha, dalam pekerjaan di kantor, gampang marahi dia setiap pagi, keluh kesah kepadanya tentang berbagai hal. Membuat suami saudara tidak punya lagi rasa percaya diri. Dia tidak bisa lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang baik di tempat kerjanya. Kepada para istri, jangan lakukan itu lagi.
Tegakkan kewibawaan dan harga diri dari seorang suami. Seorang suami yang dihormati di rumah akan memiliki rasa percaya diri dalam tempat pekerjaannya. Ia bisa berkata-kata dengan baik dan lancar. Bila seorang suami mendapatkan kemajuan, untung, promosi dalam pekerjaannya, yang berperan di situ adalah sikap ibu yang menghormati di rumah. Ia seperti dikatakan di dalam Alkitab, seorang pria yang berdiri di pintu gerbang, orang yang dihormati. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ayat firman Tuhan terakhir yang ingin saya bagikan hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua menjadi satu. Artinya, kalau suami dicubit, istri merasa sakit. Dan sebaliknya, apabila istri merasa sakit, maka suaminya pun ikut merasa sakit. Dua menjadi satu tidak terjadi dengan sendirinya seperti membalik telapak tangan, tetapi adalah sebuah proses yang butuh waktu, proses seumur hidup. Karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang memiliki karakter, sifat, kebiasaan yang sama. Ada orang yang mengatakan tidak ada dua orang yang cocok. Mereka sebenarnya dicocok-cocokkan. Saya ingat pengalaman saya sendiri pada waktu baru menikah. Saya punya hobi suka nonton bioskop, apalagi kalau film perang dan detektif. Berlawanan sama sekali dengan istri saya yang tidak senang nonton. Untuk menghormati, dia ikuti saya ke gedung bioskop. Pada waktu saya tepuk tangan dan ketawa, saya lihat ke samping, istri saya sudah tertidur. Demikian juga pada satu waktu, pada zaman di mana sinetron banyak digemari oleh para ibu, istri saya menonton, dan giliran saya yang tidur di kursi. Dua menjadi satu adalah proses toleransi, bisa menerima kekurangan dan perbedaan dari pasangan kita. Terakhir, suami dan istri menjadi satu daging. Artinya, daging yang sudah menjadi satu tidak boleh dinodai. Kekudusan pernikahan tidak boleh dinodai. Barangkali kita pernah dengar cerita tentang Daud, seorang raja yang berhasil, orang yang diurapi, orang yang dihormati oleh Tuhan. Tetapi, Daud bukanlah seorang bapa yang berhasil mendidik anak-anaknya. Anaknya laki-laki memperkosa anak perempuan yang lain. Anaknya yang satu membunuh anak yang lain. Absalom, anaknya yang paling tua, melakukan kudeta terhadap Daud, terhadap ayahnya sendiri. Absalom kemudian tewas terbunuh. Daud bukan seorang bapa yang berhasil. Apa sebabnya, saudara? Semua peristiwa tentang anak-anaknya itu terjadi sesudah Daud berselingkuh dengan Batsheba, istri dari seorang perwiranya. Ia membunuh Uria dengan menempatkannya di garis depan dalam sebuah pertempuran. Sesudah Uria meninggal, ia menikahi Batsheba. Perselingkuhan ini dibayar mahal oleh Raja Daud. Bagi kita suami dan istri, pada zaman yang canggih ini, hidup dalam satu masyarakat di mana perselingkuhan semakin sering terjadi. Apakah suami atau istri, kalau kita berada dalam satu keadaan yang mendekati perselingkuhan, apabila pada satu waktu kita merasakan ada jerat si iblis yang membawa kita ke dalam satu perselingkuhan, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Yusuf. Pada waktu istri Potifar yang cantik memaksa Yusuf untuk berselingkuh, apa yang dilakukan Yusuf? Ia cepat lari meninggalkan kamar. Saudara, apabila ada godaan perselingkuhan terhadap kita, walau ada sedikit saja tandanya, secepatnya lari meninggalkannya, seperti Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita bersama mendengarkan renungan ini, hati kita semakin dihangatkan, dan kita berkata kepada diri kita sendiri, aku akan setia memelihara janji pernikahan. Suami mengatakan, aku mengasihi istriku. Istri mengatakan, aku menghormati suamiku. Aku berusaha menyenangkan pasangan hidupku. Aku akan menjaga kekudusan rumah tanggaku. Apabila keinginan yang baik ini muncul, saya ingin mengatakan, kita tidak bisa melakukannya.
Kenapa? Kita adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Sesudah renungan ini disampaikan dan kita memasuki kehidupan keseharian kita, kembali kita dikuasai oleh nafsu kedagingan kita. Tetapi ada berita baik, inilah Injil. Yesus Kristus menyatakan, walau kita tidak mampu, Ia bersedia memampukan kita dengan cara tinggal di dalam diri kita, di dalam Roh-Nya yang kudus. Kapan Roh Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Pada waktu kita sungguh-sungguh bertobat di dalam nama-Nya. Kita menyadari dosa-dosa masa lalu kita, jalan tersesat selama ini, dan kita sungguh-sungguh minta ampun kepada-Nya. Pada waktu itu Roh Kudus turun di dalam hati kita, dan untuk seterusnya, secara permanen, Roh Kudus memampukan kita untuk menikmati hidup yang diberkati. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita memampukan kita memelihara janji pernikahan, memampukan kita untuk mengasihi, menghormati pasangan hidup kita, berkorban untuk pasangan hidup kita, memampukan kita menjaga kekudusan rumah tangga. Dan terakhir, kehadiran Roh Kudus adalah satu jaminan pasti. Rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak cucu kita perkasa di muka bumi. Ada kecukupan makanan, minuman, pakaian. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, yang dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara merasa ada jalan yang keliru, jalan yang sesat, jalan berdosa selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Yesus, Engkau jamah hatiku, singkapkan pengertian akan perkara-perkara kekekalan, akan kehidupan sukacita, damai dan sejahtera. Ampuni aku akan kesalahan, jalan tersesat selama ini. Pimpin hidupku ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita sakit, saya undang tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, ada seorang atau beberapa orang yang saudara tidak bisa maafkan, saudara tidak bisa ampuni karena perbuatan mereka begitu menyakitkan. Saudara tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Yesus bisa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa mencabut akar pahit itu, tetapi bila Engkau berbelas kasih, Engkau menjamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, maka mereka dimampukan mengampuni saudara-saudara yang menyakiti hati mereka. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati usaha pekerjaan dan studi. Biarlah kami sama-sama bisa menikmati betapa indah, betapa besar kasih karunia, berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.